Mirsa, jumpa kembali dalam National Intelligence Estimate. Pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan ancaman siber atau cyber threat. Sudah hadir bersama saya 3 narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Dadan Daihani. Beliau adalah Ketua Tenaga Profesional pada Lemhanas dan dosen di Universitas Trisakti. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Yang kedua narasumber kami adalah Profesor Dr. Insinyur Teddy Mantoro. Beliau adalah Ketua IEEE CIS Indonesia Chapter. Nanti beliau akan menjelaskan apa itu. Yang ketiga adalah Dr. Pratama Persada. Beliau adalah Ketua Communication and Information System Security Research Center atau CISRET. Selamat datang Pak Pratama. Terima kasih, Adrian. Kita menghadapi situasi sekarang dan menjadi isu nasional, khususnya masalah kebocoran data pribadi. Sebelum kita membahas itu, kira-kira Pak Dadan, kalau kita melihat bahwa dunia sekarang ini kan saling kompetisi. Kita tahu bahwa Pak Dadan berkecimpung dalam Jakarta Geopolitik Forum, ya, dan berbagai hal terjadi di belahan dunia ini. Mungkin Pak Dadan bisa menyampaikan kenapa sampai ini terjadi. Ada serang menyerang, baik state actor maupun non-state actor. Silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi Bung Adrian. Jadi kalau kita berbicara masalah geopolitik ini menarik, makanya Lemhanas bikin satu forum, Jakarta Geopolitical Forum, yang mengundang para ahli. Sebetulnya kita ingin berbicara format geopolitik dalam perdamaian sebetulnya di masa depan seperti apa. Namun kalau urusan geopolitik hubungan antar negara itu tidak akan terlepas dari persaingan. Kita tahu waktu di akhir-akhir mengenai Laut Cina Selatan dan sebagainya adalah persaingan perdagangan. Kita katakan adalah trade war. Tapi kalau kita lihat di belakang itu mulai ada technological war. Jadi sebetulnya sekarang dipetakan di dalam hubungan geopolitik, negara yang menguasai teknologi, khususnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, dialah yang akan menguasai dunia. Kita lihat sekarang jaringan-jaringan, kita lihat pengembangan-pengembangan, maka setiap negara ini sendiri memiliki kekuatan-kekuatan dari teknologi, terutama IT-nya. Nah, persoalannya adalah bukan masalah kekuatannya, adalah kemudian ancaman bagi kekuatan sebuah negara bisa menjadi ancaman bagi negara lain. Nah, itu yang kemudian kita berbicara harus hati-hati karena makin ke sana akan terjadi peperangannya adalah cyber warfare gitu. Di mana urusan-urusan teknologi lah yang menjadi kekuatan dominasi antar negara. Iya Pak, terima kasih. Profesor Teddy. Pak Teddy aja saya panggil ya. Kita tahu background Bapak di computer science dan ini ancaman-ancaman cyber ini yang tidak terlepas dari apa yang berhubungan dengan komputer dan internet. Silakan, bagaimana ini terjadi, Pak? Ya, ancaman tentu saja sesuatu yang mengganggu lah ya kestabilan satu buah negara gitu. Di balik daripada ancaman itu, orang-orang yang melakukan ancaman tersebut tentu saja mereka orang-orang yang cerdas, bahkan beberapa barangkali saya bilangnya barangkali mereka ini super cerdas lah. Nah kemudian perlu tools dong gitu ya. Nah toolsnya ini saya kira diantaranya adalah ya artificial intelligence gitu. Nah artificial intelligence ini sebenarnya satu step gitu. Ada the next step yang lebih advance yang kita sebut sebagai computational intelligence. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi kalau kita bicara AI dengan CI ini singkatnya seperti itu kalau disingkat gitu. Jadi apa perbedaannya Pak? Apa AI dan komputer? Jadi perbedaannya kalau kita berbicara AI, artificial intelligence, berbagai data itu serba pasti datangnya. Berbagai data yang ada yang akan diproses itu semua serba betul, serba benar, ya. Jadi begitu akan diproses, kemudian hadir datanya dan dilakukan. Kalau CI ini seperti yang terjadi pada kondisi sekarang. Data yang datang itu separuh benar, separuh salah. Di teori disebut sebagai partial truth. Kadang-kadang datanya datang, kadang-kadang datanya tidak datang. Disebut sebagai uncertainty data gitu. Nah ini
sebetulnya pengkategorian keilmuan ini yang pada kondisi sekarang ini lebih dekat ke komersial intelligence. Maka dikenallah deep learning misalnya. Nah, waktu kita berbicara deep learning pun ada dua hal gitu ya. Yang satu ini berbicara traditional deep learning. Orang menggunakan banyak teknik-teknik yang sebenarnya kalau di masa sekarang agak sederhana lah ya. Orang bicara tentang decision tree, kemudian bicara SVM, dan sebagainya lah gitu. Kemudian di masa sekarang, waktu menggunakan CI, sudah mulai pendekatan dengan deep learning yang lebih advance gitu. Buat contoh, orang menggunakan yang namanya RNN gitu. RNN ini sebenarnya satu pendekatan lah ya, yang lebih advance dari yang pertama tadi, diantaranya di dalamnya menggunakan yang namanya LSTM. Mohon maaf ya agak teknis. LSTM ini kepanjangan daripada long, ada short term memory gitu. Nah, ini bisa di dunia modern seperti tadi disampaikan Prof. Dadan, orang banyak, rebutan sumber daya, kita nggak bisa menghitung satu demi satu kan. Jadi data yang sangat besar, kemudian di-structuredkan, 80% dari data itu sampah, dilihat patternnya, kemudian kita mulai. Orang biasanya melakukan serangan-serangan khusus gitu ya, menggunakan tadi metode-metode, di dalamnya ada AI, lebih jauh lagi ada CI gitu. Saya kira itu salah satu yang perlu kita dalami ya Pak, Bapak-Bapak sekalian. Ya, Dr. Pratama tiap hari kan berkecimpung dalam research. Iya, Bung Adrian. Dan masalah cyber security. Ya. Bagaimana perkembangan cyber security di dunia, bahkan di Indonesia sekarang? Jadi kalau kita lihat saat ini, hampir tidak ada satu kegiatan pun yang tidak berhubungan dengan dunia cyber. Ketika sesuatu teknologi dihubungkan dengan internet, dalam hal ini dunia cyber ya, disitulah ancaman itu muncul. Dan ancaman itu sangat luar biasa sekali besarnya, sangat luar biasa sekali banyaknya, sangat luar biasa sekali hebatnya dan dampaknya gitu, yang bukan hanya menyerang Indonesia tapi juga seluruh dunia. Jadi hampir seluruh dunia sekarang kerepotan dengan adanya ancaman-ancaman cyber ini. Nah, dikaitkan tadi sebenarnya dengan apa yang dikatakan Prof. Dadan dan Prof. Teddy gitu. Ketika kita berbicara masalah geopolitik gitu, kita berbicara state actor gitu, kita mungkin tahu, oh ini ada penyerang-penyerang yang mungkin disponsori oleh negara tertentu. Masalahnya, kalau kita berbicara masalah cyber, kita nggak tahu negaranya itu negara mana, itu jadi masalah. Kita nggak tahu kekuatannya itu seperti apa. Mereka menggunakan senjata apa. Itu yang cukup berat gitu, karena tidak ada batasan wilayah, tidak ada batasan teritori, tidak ada batasan waktu dan lain-lain begitu. Dan yang disampaikan Prof. Teddy tadi gitu, walaupun saya cukup lama mencernanya gitu, ini profesor beneran kayak gini nih emang nih kan gitu, profesor beneran gitu. Tapi gitu, kalau kita berbicara masalah ancaman cyber, ternyata teknologi AI, artificial intelligence, machine learning dan lain-lain, itu saat ini menjadi ancaman yang sangat luar biasa gitu, yang masih belum banyak antinya. Contohnya misalkan deepfake, teknologi deepfake gitu. Bagaimana bisa membuat dengan sistem AI, membuat seolah-olah itu adalah orang beneran ya kan, bisa membuat video suara yang persis sama dengan orang benerannya. Itu nggak ada sampai saat ini satu teknologi pun di seluruh dunia yang bisa mendeteksi video itu dibuat menggunakan AI atau itu video beneran. Gila nggak? Gitu. Belum lagi sekarang masalah aktor. Ya, threat actor itu, hacker-hacker itu, sekarang mereka juga mulai memanfaatkan AI untuk melakukan penyerangan. Artinya apa? Nggak perlu orang lagi, nggak perlu manusia lagi. Sedangkan kita nih, terutama di Indonesia, kita masih mengandalkan orang untuk menahan serangan-serangan tersebut. Kalau orangnya sih berkompetensi nggak ada masalah. Masalahnya orang yang nggak berkompeten, organisasinya nggak berkompeten, negaranya nggak terlalu perhatian. Ini yang menjadi masalah gitu, sehingga kita pasti akan keteteran. Kenapa saya bilang begitu? Selain di dunia, kita ngomong Indonesia lah, nggak usah dunia dulu lah. Kita ngomong Indonesia dulu lah. Di Indonesia ini, terutama di pemerintahan kita, hampir 90% lebih sistem yang di pemerintahan kita itu sangat lemah sekali. Gitu. Buktinya apa? Banyak sekali terjadi kebocoran. Itu yang dipublikasikan, ya kan? Ada BPJS Kesehatan, ada Pertamina, ada PLN, ada BUMN Indihome, ada KPU, ya kan? Ada Kominfo, ada Dukcapil, ada Polri, hampir semuanya.
nggak ada yang lolos satupun gitu. Bagaimana dengan cyber security yang kita miliki, misalnya antivirus, network detection, dan lain-lain? Gini, sebenarnya kalau kita berbicara masalah keamanan cyber, itu ada beberapa aspek yang perlu kita bicarakan. Mulai dari masalah teknologinya, kemudian dari masalah SDM-nya, dan ketiga adalah masalah tata kelola atau apa namanya policy-nya. Plus tambah lagi regulasi yang ada di negara, ya kan? Teknologi udah pasti, kalau kita bisa milih teknologi yang benar, udah pasti kita akan memiliki teknologi yang cukup handal. Masalahnya tidak banyak orang yang bisa memilih teknologi yang benar. Punya uang, kementerian lembaga punya duit, tapi yang dibeli teknologi-teknologi yang sebenarnya nggak bisa digunakan untuk mempertahankan sistemnya dari ancaman dari luar. SDM punya banyak orang, tapi nggak di-upgrade SDM-nya sehingga tidak mampu untuk menggunakan teknologi yang mereka miliki. Ada pimpinan, ada kebijakan, ada lain-lain, tapi tidak membuat kebijakan yang bagus, komitmen pimpinan yang bagus, security awareness yang bagus untuk mengelola keamanan cyber ini. Plus regulasi yang ada di Indonesia itu juga belum pro terhadap keamanan cyber. Sehingga wajar di tahun 2021 ada 1,6 miliar anomali serangan yang datang ke Indonesia, dan banyak sekali lembaga-lembaga negara, BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bocor habis-habisan datanya. Itu yang terjadi. Pak Dadan, kita tahu bahwa terjadi konflik di berbagai belahan dunia. Kita lihat sekarang Rusia, Ukraina, dan melibatkan paksi-paksi atau geopolitik. Ada yang mendukung Ukraina, ada juga Rusia. Baik negara maupun actors, ada individu yang mendukung, Pak. Bagaimana Bapak menilai ini semua terjadi di dunia sekarang ini dan pengaruhnya terhadap Indonesia? Jadi kalau kita kembali lagi tadi apa juga Pak Pratama, Prof Teddy, kalau kita bicarakan kita sekarang masuk ke dalam era kecerdasan gitu ya, era kecerdasan, dan tidak hanya tergantung dari arti sosok manusianya, tetapi kecerdasan manusia yang membuat sistemnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi di luar, itu sudah jelas gitu ya, bahwa Rusia waktu ke Ukraina diawali bukan kemudian dia menembakkan bom, tapi dia hantam dulu wilayahnya itu sendiri, komunikasinya dan segala macam, dilemahkan dulu sistemnya, infrastruktur kritisnya kemudian. Nah, ini kalau kita bercermin dari situ, kita bayangkan kalau tadi Pak Pratama, kondisi nasional, data security awareness sekarang belum siap, kebijakannya belum siap. Nah, kalau ternyata ada serangan dari luar, saya tidak membayangkan bagaimana kita bisa mempertahankannya. Dan tadi kita berbicara bahwa dengan teknologi, kalau saya mengambil dari satu positif, dengan teknologi itu dibuat adalah untuk mempermudah kerjaannya manusia. Tapi di sisi yang lain, selalu seperti mata uang, teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan manusia, tapi di belakangnya bisa menjadi ancaman. Karena dengan sisi yang lain, maka teknologi itu bisa menguasai yang lain. Begitu saling kuasa menguasai, disitulah teknik-teknik yang akan muncul. Nah, berkaitan dengan seperti itu, bukti sudah jelas bahwa kita ini sendiri dapat yang tadi ya, kelemahan-kelemahan nasionalnya dapat dibayangkan. Seandainya, untungnya kita ini negara yang hidup damai di mana-mana. Seandainya kita ini menjadi bagian seperti Ukraina di Eropa dan dihantam sama Rusia, mungkin satu hari habis kita. Satu. Nggak nyampe, Prof. Nggak nyampe sehari. Misalnya masalah PLN saja datanya keambil. Nah, sekarang PLN itu sendiri atau katakanlah semua alat-alat kita untuk mengontrol listrik, mengontrol energi, kan semuanya pakai komputer. Karena untuk memudahkan pekerjaan, tidak mungkin lagi oleh manusia. Tetapi karena diserahkan ke komputer, kalau kita tidak siap menjaganya, komputernya diserang. Akan kemudian lumpuh semuanya. Bandara saja kalau kemudian dihantam, wah itu nggak ada yang bisa terbang, bisa jadwalnya kacau balau, daerah dan sebagainya. Itu hanya sebuah gambaran. Mudah-mudahan pembicaraan kita tidak dijadikan, kalau gitu Indonesia diserang aja bandara, jangan gitu. Artinya ini menjadi awareness bagi kita. Kita memakai komputer, memakai teknologi canggih untuk kebaikan kita. Tapi kita juga harus siap di balik kebaikan itu bisa menjadi ancaman. Jadi pada saat kita berpindah menjadi masuk ke dalam era cyber, maka kita harus siapkan security-nya. Kalau misalnya dia waktu, Bung Adrian, saya ingin cerita begini. Cyber security itu simpelnya adalah perubahan cara pandang atau budaya. Contohnya, waktu kita dulu belum punya teknologi, rumah kita di security-nya pakai yang namanya balok itu, plok gitu ya. Alat itu. Palang pintu namanya. Jadi orang tidak bisa masuk dan kita bisa mengamankan apa yang kita punya. Begitu ada logam, maka kemudian kita dengan gerendel.
Begitu nanti logamnya maju lagi, pakai anak kunci. Sekarang teknologi makin tinggi lagi, pakai voice recognition. Buka pintu, tutup pintu. Nah, kita harus terus berpindah. Jangan sampai sekarang teknologinya sudah voice recognition, kita masih pakai palang pintu. Iya. Gitu. Iya. Celaka gitu kira-kira. Itulah gambarannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dadan tadi. Pak Teddy, ini perkembangan teknologinya itu kan terus-menerus berkembang. Begitu juga sistem keamanannya. Bapak melihatnya bagaimana? Berimbang atau bagaimana? Ya, jadi ancaman itu setiap saat karena banyak orang yang bekerja di sana ya, mengancam satu buah keadaan. Jadi memang dua mata uang yang saling berlawanan begitu ya. Nah, saya sih melihatnya kalau tadi berbicara infrastruktur, khususnya infrastruktur kritis, kita ini agak beruntung gitu. Kenapa? Karena mohon maaf ini kita agak berantakan gitu. Ya. Dan itu satu buah pertahanan yang luar biasa gitu. Sehingga lawan dari luar secara geopolitik Bro Dadan. Iya. Itu agak bingung juga menyerang yang sebelah mana dulu gitu. Kalau lumpuh PLN doang lumpuh gitu, yang lainnya enggak, santai aja gitu ya. Bayangkan kalau seperti Ukraina. Atau bayangkan seperti yang terdahulu lah ya, Estonia, Georgia. Ya, listrik internet dilalui dengan melalui kabel listrik gitu. Ya, apa yang terjadi? Akses grid itu. Kemudian apa yang terjadi? Diputus, listriknya mati. Seminggu setelah operasi cyber, tutup dia. Kita kayaknya nggak begitu sih gitu. Ada satu hal lagi, barangkali Bung Adrian, yang saya kira perlu kita dalami juga ya, yaitu adalah terkait dengan kemampuan kolaborasi. Saya ingin melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Bung Pratama ya, bahwa tadi itu penguasaan teknologi itu saya kira sangat penting. Kemudian capacity building SDM ya, atas dua hal nih, pengembangan SDM-nya sendiri, jadi bahasanya capacity development. Satunya lagi yang building tadi gitu. Ya, yang berikutnya lagi adalah berbicara organisasi, tata kelola dan sebagainya. Governance. Kemudian tadi sudah disampaikan juga terkait dengan regulasi ya. Dan yang terakhir ini yang saya ingin highlight gitu, kemampuan kita berkolaborasi, sehingga dan ini sebetulnya adalah penangkal gitu terhadap ancaman-ancaman dari luar. Sebutlah KL-KL kita atau swasta-swasta ini lemah gitu, tapi kalau mereka sharing informasi dengan cepat, bolongnya di sebelah sana, hole-nya sebelah sini, kemudian dia segera di cover itu, barangkali kita bisa memetakan sebenarnya posisi kita, kekuatannya di mana, lemahnya di mana. Ini kata kuncinya saya kira di kolaborasi. Ada hal lain lagi yang perlu saya highlight, saya kira terkait dengan geopolitik. Berbagai negara itu mempunyai beberapa strategi-strategi khusus untuk pertahanan cyber. Ada yang menggunakan dengan istilahnya adalah pertahanan tertutup gitu, close system, close defense gitu. Apa sih artinya? Ini seperti Cina gitu. Service provider hanya dibuat 2, yang lainnya tidak ada. Kemudian ada lagi yang semi structured seperti kita nih. Jadi ada yang bisa kita kontrol, punya pemerintah atau gimana BUMN itu bisa terkontrol, yang lainnya tidak. Yang mengerikan di kita ini sebenarnya adalah dari sebut sajalah sekarang ini udah mendekati di atas 550 service provider, itu barangkali yang terkontrol sama kita hanya di angka 30-an begitu. Dan ini yang sebetulnya dangerous gitu ya. Nah, ada hal lain lagi. Tadi yang saya udah bicara yang tertutup, semi structured, kemudian yang terakhir adalah yang terbuka ya. Yang terbuka tentu saja ini SDM, kualitas manusianya juga udah bagus. Contoh yang seperti gini seperti Finland gitu. Salah satu negara yang cukup bahagia saya kira ya. Nah, ini pola-pola seperti gini saya kira perlu didalami, dilihat strateginya seperti apa supaya kalau terjadi ada serangan cyber di luar atau barangkali di atasnya lebih dari itu ada cyber hybrid war gitu ya, Prof ya. Di mana nih masyarakat dilemahkan, apalagi kita jelang pemilu. Kemudian pada saat kita lemah, kesempatan mereka buat masuk merebut bukan lagi fisik, barangkali mulai sumber daya tertentu lah dari alam mulai ke. Sekarang nih Profesor Teddy, kita kan big data, masalah big data dan cyber intelligence. Ini yang menjadi permasalahan, terjadi leaking, kebocoran data dan lain-lain. Bagaimana Bapak melihatnya? Iya. Jadi kebanyakan di Indonesia khususnya di kementerian dan lembaga mendesain satu buah sistem itu berani dengan satu buah bilangan, barangkali di angka 60% mereka itu tidak ada perencanaan gitu. Apa artinya begitu ada satu buah pekerjaan ingin membangun satu buah sistem di masing-masing dan ini menyeluruh ya se-Indonesia begitu. Ini tidak mempertimbangkan pada saat dibangun itu aspek security gitu. Nah, ada satu aspek lagi di mana di kita kurang berkembang yang disebut sebagai software testing. Jadi pada saat di level desain pun harusnya itu mulai dites gitu. Sampai kemudian jadi satu buah produk dites juga.
begitu digunakan oleh user, dites juga ada pentest dan lain sebagainya. Di kita ini sangat minim sekali. Jadi kalau kita berbicara pertahanan misalnya untuk di Indonesia begitu, khususnya dari sisi cyber, dari sisi KL dan lain sebagainya, saya kira itu bagian-bagian yang sangat diperlukan. Kita perlu orang-orang yang punya kompeten yang mencukupi seperti disampaikan oleh Bung Pratama barusan. Jadi atas dua hal tadi saya sampaikan di depan, membangun orang-orangnya, kemudian mengembangkan mereka. Dari semua itu yang terpenting sebetulnya pimpinannya. Para direktur-direktur itu harus mulai menyadari bahwa membangun SDM ini perlu meletakkan budget dan memberikan policy gitu. Karena kalau tidak itu kita sama-sama tahu Bapak-bapak sekalian, Bung Adrian, statistik menunjukkan sebuah perusahaan yang sukses di-attack di luar, baik dengan divestment atau DDoS misalnya, maka apa yang terjadi? Usia dari perusahaan itu tidak lebih di antara 3 sampai 6 bulan. Kenapa? Dia tidak tahu lagi mengambil profit dari mana setelah datanya dihapus ya. Dan dia tidak tahu lagi bagaimana dia akan menjual data, jadi hutang piutang dia tidak ada datanya. Nah, ini seperti perusahaan yang start dari awal, kemudian kalau dia tidak mampu survive rata-rata di antara 3-6 bulan tadi dia kolaps gitu. Iya. Ini juga Pak, terima kasih Pak. Pak Pratama, itu masalah awareness, security awareness. Bung Adrian. Antar kelembagaan, antara pegawai, bagaimana, apa yang terjadi dengan kita sekarang ini? Ya, jadi begini, di Indonesia itu terbiasa kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu berpikir bahwa membeli sistem yang mahal, enterprise, kompleks gitu, dianggapnya itu sudah cukup gitu. Dianggapnya itu sudah memenuhi kebutuhan mereka gitu. Tapi seperti kata Prof tadi, mereka nggak berpikir bahwa ketika kita menggunakan teknologi, bahkan kalaupun itu tidak terkoneksi ke internet, Stuxnet itu nggak terkoneksi ke internet loh, tapi dia bisa diserang dengan serangan malware gitu. Tetap ya. Kalau kita menggunakan teknologi dan kita tidak berpikir bahwa kita perlu mengamankan teknologi itu, akhirnya apa? Hancur kita. Sekarang nih kalau kita tanya ya, jujur nih, kalau dari hasil riset di lembaga kami ya gitu, dari level 1 sampai level 10 gitu, pemerintah Indonesia ini sampai level berapa? Kalau menurut saya maksimal 2,5 gitu. Kenapa? Saking buruknya, saking lemahnya gitu sistem yang dimiliki oleh kementerian lembaga yang ada di Indonesia gitu. Itu bisa kita buktikan kok gitu. Belum termasuk information sharing. Loh itu kalau information sharing itu masih agak jauh kalau menurut saya dari sini ya. Kenapa? Kalau ada satu diserang tidak di-share ke yang lain gitu. Iya, jadi kalau di kita ini masih agak jauh memikirkan itu. Kenapa? Karena tadi problem masalah koordinasi, problem masalah kolaborasi, problem masalah ego sektoral itu masih sangat besar sekali di Indonesia ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini masalah sebenarnya gampang kok. Kita bisa kok menginventarisasi sebenarnya. Harusnya kondisi keamanan cyber Indonesia itu dikelola oleh siapa saja sih? Polri melakukan apa? BSSN melakukan apa? Kominfo melakukan apa? Badan Intelijen Negara dengan intelijen cybernya melakukan apa? Kejaksaan melakukan apa gitu? Itu bisa. Bekerja sama itu bisa, kolaborasi dengan komunitas, kolaborasi dengan beberapa lembaga riset, dengan akademik bisa. Masalahnya nggak mau itu. Coba deh duduk bareng gitu ya, ngomongin bagaimana nih kita ngurusi masalah kebijakan cyber di Indonesia. Nggak pernah itu misalkan Kapolri duduk bareng dengan Kepala BSSN, duduk bareng dengan Menteri Kominfo, duduk bareng dengan Kepala BIN, duduk bareng dengan Pak Menhan, duduk bareng dengan stakeholder yang ada di Indonesia ini, duduk bareng gitu. Kemudian ngomongin masalah mau dibawa kemana ini pertahanan cyber kita, mau dibawa kemana ini keamanan cyber kita. Nggak pernah. Setiap ada rapat gitu yang dikirim apa? Eselon 2, Eselon 3 gitu. Yang nggak punya kapasitas untuk melakukan decision maker. Padahal simple loh itu. Gitu. Kita belum ngomong masalah visi ya, belum ngomong masalah visi, masalah keamanan cyber, kita belum ngomong masalah teknologi, kita belum ini loh yang gampang sebenarnya, yang pengucapannya itu kita tanpa power gitu, tapi pelaksanaannya itu masya Allah, itu yang terjadi di Indonesia. Makanya kenapa tadi ancaman hybrid warfare yang disampaikan Prof Teddy itu udah nyata terjadi. Kita lihatlah sekarang lah gitu, infrastruktur kritis kita siapa yang melindungi? Nggak ada. Hoax bertebaran di mana-mana. Emang dikiranya itu ada begitu saja? Enggak lah. Tadi Prof Dadan bilang, ini ada nih orang-orang di luar gitu, negara-negara di luar gitu, yang pengen Indonesia ini selalu ribut.
Supaya apa? Supaya investor nggak masuk ke Indonesia, supaya Indonesia ini nggak maju, supaya Indonesia ini bisa dikontrol terus-menerus. Dengan cara apa? Bikin ribut, infrastrukturnya dibikin kolaps, gitu. Ya kan? Bikin semua informasi-informasi, disinformasi di media sosial dengan iklan dan lain-lain gitu. Akhirnya apa? Membikin situasi cyber Indonesia ini menjadi tidak sehat, menjadi lemah. Akhirnya apa? Gaduh aja, nggak sempat kita mikir pembangunan dan lain-lain. Apalagi ketika saat ini Prof Teddy, kita ini hampir sama kayak Estonia 2007. Kenapa? Saat ini kita mau semuanya serba digital. Pak Presiden memerintahkan semua digital. Bank Indonesia bilang semua serba digital. Hey, oke, fine digital semuanya. Semuanya cashless society. Semua transaksi menggunakan digital. Anda siap nggak untuk menahan ketika ada serangan di luar? Gitu. Kita di tahun 2017 kita pernah dites loh. Ada ransomware namanya WannaCry. Setelah itu ada Nopetia. Bisa apa kita? Collapse. Darmais, harapan kita. Rumah sakit. Kita begitu nyalain komputer, terkoneksi ke jaringan, tiba-tiba malware masuk, nggak usah kita apa-apain. Semua komputer kita langsung blue screen of death. Termasuk sistem operasinya, master boot recordnya. Begitu kita restart, nggak bisa. Komputernya mati, semua datanya terencrypt. Ayo, bayangkan kalau semua komputer yang ada di bank di Indonesia tiba-tiba rusak semua. Apa kita nggak punya kemampuan untuk mengamankan sistem kita misalnya dari Profesor Teddy di DOCS misalnya, di swasta kita nggak punya kemampuan untuk itu. Traditional threat. Teknologi itu bisa dibeli, oke? Teknologi bisa dibeli, SDM bisa di-upgrade, oke? Tata kelola, governance, pengaturan organisasi, policy, kebijakan bisa dibuat. Yang susah itu adalah mindset para pemimpin, stakeholder yang menjadi decision maker, mulai dari level paling atas sampai level middle. Itu security awareness nggak ada. Percuma bilang bahwa Anda tim IT, tim security, amankan ya sistem kita gitu. Tapi nggak disertai dengan upgrading SDM-nya. Begitu mengajukan sertifikasi, dibilang udah belajarnya dari YouTube gitu. Ketika mengajukan teknologi, masa bayar license sampai 100 juta gitu. Oke, ini yang jadi masalah gitu. Oke, Pak Teddy, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pratama, masalah threat intelligence. Perkembangannya seperti apa sekarang di dunia, dan partner-partner yang menjadi partner bagi kita tuh apakah bisa dipercaya, trusted? Dan kita lihat bahwa kan ada standar Eropa lain, kemudian Amerika lain standar. Gimana tuh kita bisa match semua sistem yang ada? Ya, terima kasih Bung Adrian. Jadi kita sama-sama mengenal yang namanya CTI ya, Cyber Threat Intelligence gitu. Apa sih di balik sana? Ada satu mekanisme, ada satu proses bagaimana sebuah serangan terjadi dan bagaimana pola mengatasinya. Pada saat kita berbicara mengatasi berbagai serangan, tadi Bung Adrian sudah sampaikan, ada standar-standar baku yang bisa di-refer gitu ya. Kemudian mulailah para perangkat-perangkat itu digunakan oleh, ya karena terbuka. Jadi kita juga tahu bertahan dan beberapa tadi disampaikan juga oleh Bung Pratama, ada set aktor dengan non-set aktor. Kadang-kadang yang non-set aktor pun sebetulnya karena dibiayai oleh satu negara tertentu menjadi set aktor juga sebetulnya, walaupun covernya adalah non-set aktor. Nah dengan CTI, Cyber Threat Intelligence, dia itu cara menyerangnya terus saja gitu. Dia tahu dia akan jatuh gitu. Kita sama-sama tahu ini dunia komputasi. Artinya kalau ada satu buah perangkat, diberikan satu buah info tertentu, dia tertolak begitu, dia harus digunakan sejuta kali sampai satu kali dia berharap entah ada bagian tertentu yang berbeda dia bisa masuk, dan kalau sudah masuk pun dia diam gitu. Ya itu satu teknik yang lain berikutnya lagi dengan berbagai hal yang lain lah gitu, ada ribuan teknik yang bisa dilakukan. Nah kalau kita berbicara standar, memang akhirnya pada satu buah keadaan kita harus mengikuti standar baku yang ada gitu. Saya sih lebih melihat kalau di situasi seperti yang sekarang terjadi, Bung Adrian, itu kan ya contoh seperti yang disampaikan lah ya, kebocoran data sudah di mana-mana. Ini betul-betul dari threat intelligence ini betul-betul mengerikan ya, karena environment-nya ini sudah kotor gitu ya. Ini perlu diperbaiki. Jadi barangkali salah satu solusinya adalah begini. Sebelum ke solusi mungkin Profesor Teddy kan di universitas ya mengajar.
Dan pasti kita punya ahli-ahli, misalnya cyber, intelligence analis yang bagus. Bagaimana melihat di Indonesia? Kita tidak memiliki satu perguruan tinggi yang hanya konsentrasi di dunia cyber saja gitu. Jadi yang terjadi, kita bisa lihat lah ya, Bapak sekarang kalau kita berbicara di level S3 gitu, di kita tidak punya itu, khusus hanya bicara cyber gitu ya. Di level S2 ada 2 atau 3 lah gitu. Berarti harus bikin Prof kita, Prof. Harus segera buat, Iya. itu segera tuh. Nah padahal kalau kita lihat juga SDM-nya, ini bicara ahli juga, kenapa mereka ahli? Itu bukan karena dari lab kemudian dia jadi sesuatu itu, tapi bukan karena sistem pendidikan yang membuat dia seseorang itu ahli, dan jumlahnya ini kecil sekali. Ya, yang terjadi kenapa mereka ahli karena kebetulan mereka ini pandai, kemudian mendalami sendiri gitu sampai ke satu titik tertentu. Mereka punya skill yang cukup lah ya. Yang kedua adalah kalau kita berbicara ke industri, mereka punya sumber daya awalnya adalah anak-anak yang pandai, kemudian masuk ke dalam sekolah pendidikan yang baik, maka dia jadilah yang ahli-ahli seperti begitu. Kalau dari sisi jumlah kita mengerikan, Pak Adrian. Bahkan dari kalau kita berbicara misalnya tadi kan disebut sebagai dosen gitu ya, dosen Indonesia yang memiliki doktor saja di bidang komputasi gitu, terkait dengan komputasi hanya 4,6% gitu. Ya, ini juga bagian-bagian yang memang jumlah dokter IT harusnya ditingkatkan secepat-cepatnya begitu. Ini bagian-bagian yang tidak kita bisa tinggalkan gitu. Kenapa? Karena dosen ini kan source of knowledge. Kalau dia jagoan di bidang cyber gitu, maka dia bisa deliver ke mahasiswanya dengan baik. Saya membayangkan banyak dosen misalnya di perguruan tinggi pertahanan misalnya, atau terkait dengan bela negara, UPN dan lain sebagainya, banyak dosen doktor, kemudian dia kemampuan cybernya tinggi sehingga dia bisa deliver ke knowledge-nya ke masyarakat, ke mahasiswa itu cukup ya. Misalnya buat contoh, satu buah lab, tiba-tiba ada 2 atau 3 komputer yang ada di lab tersebut di take over oleh orang lain, dia bisa nggak take over back gitu. Nah kalau dosen aja nggak bisa, gimana mahasiswanya? Dosennya harus bisa, dan itu harus mengajari yang di awal gitu ya. Belum kasih aspek yang lain lah gitu ya. Buat contoh misalnya virus gitu. Kenapa kita nggak membuat virus juga gitu, misalnya buat attacking keluar misalnya. Nah kalau dosennya juga nggak bekerja di sana, ya bagaimana mahasiswanya? Dan itu tentu saya bergerak di lab ya. Kita perlu lab-lab karena sekarang menuju ke world class university ya, lab-lab itu mulai dibangun dengan bentuk yang center of excellence itu. Saya boleh nambahin dikit nggak? Yes, please. Saya boleh nambahin nggak? Tadi pertanyaan Bung Andrian masalah threat intel gitu, saya mengerti bahwa saat ini gitu, banyak negara, banyak organisasi yang tadi Prof tadi bilang membuat cyber threat intelligence gitu. Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara masalah threat intel gitu, itu secara general gitu, itu adalah hasil-hasil temuan gitu, ancaman-ancaman informasi gitu, yang sebenarnya kalau semua institusi, semua negara berkolaborasi, waduh luar biasa sekali gitu. Contohnya misalkan sekarang kita itu nggak tahu tuh apa yang terjadi di komputer-komputer yang ada di istana negara kita. Tapi beberapa perusahaan antivirus mereka bisa tahu apa malware yang masuk, kemudian ancaman yang masuk. Kenapa? Karena komputer-komputer yang ada di sana itu menginstal antivirus tersebut. Yang reportnya itu perusahaan antivirus tersebut punya, gitu. Artinya kalau kita bekerja sama dengan perusahaan antivirus tersebut, kita bisa mendapatkan informasi-informasi apa yang telah menyerang istana negara kita. Contohnya seperti itu. Sama sebenarnya. Coba kalau misalkan BIN, BSSN, Kominfo, ya kan, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu, masing-masing memiliki sistem threat intel gitu, cyber threat intelligence gitu, yang mereka bisa saling bertukar data, bertukar informasi ketika ada serangan, ketika ada malware begitu yang lumayan menyulitkan mereka, dan mereka share ke komunitas ini, tentunya akan menyelamatkan sebenarnya. Sehingga ketika kita ini diserang oleh serangan yang sama dengan kawan kita tadi, kita udah nggak kena, kita udah tahu intinya gitu. Dan itu kalau bisa dilakukan lintas negara, itu luar biasa sekali. Contohnya sekarang, kita tuh bisa beli tuh threat intel dari perusahaan yang ada di Inggris gitu misalkan, BAE System gitu, kita bisa beli dari mereka. Atau kita bisa nih kontak Kaspersky gitu, kita kerjasama dengan mereka untuk mendapatkan apa sih ancaman-ancaman yang ada gitu. Bahkan beberapa itu menyediakan live report ya, cyber threat map gitu yang ada di internet yang bisa kita lihat sebenarnya. Serangan yang terjadi itu menggunakan apa sih? Malware yang digunakan itu jenisnya apa sih gitu. Kemudian kapan mereka paling banyak menyerangnya? Negara apa yang menjadi targetnya? Institusi bidang apa yang menjadi korban paling banyaknya? Tapi itu semuanya bisa. Tapi masalahnya tiap-tiap kementerian, lembaga itu kan beli sendiri-sendiri.
Sebenarnya kalau kita berbicara masalah sharing informasi ya nggak ada masalah. Jadi apapun alat yang mereka beli, apalagi sekarang ini semua sudah interkoneksi ya gitu. Alat-alat yang ada itu sebenarnya mereka memiliki standar baku data. Mereka memiliki interface yang bisa dikonekkan ke semua sistem yang ada. Portability. Ada 200 lebih database, ada ratusan ribu ratusan file name gitu, ya kan? Ada banyak sekali pattern, itu semua gampang. Bisa saling interoperability-nya itu ada gitu, bisa. Ya jadi masalah balik lagi. Mau apa enggak? Gitu. Mau apa enggak? Bisa apa enggak gitu. Karena beberapa gini, sedikit ya Prof ya sebelum ini Prof ya gitu. Karena gini, karena beberapa yang melakukan ini adalah lembaga-lembaga yang banyak menurut para pejabat itu lembaga-lembaga yang arahnya ke arah intelijen. Contohnya BSSN kan ada intelijen pengamanan gitu. Kira-kira kalau BSSN nanti pasang alat tempat saya gitu. Kira-kira ngamanin saya apa malah nyadap saya? Kalau BIN nanti pasang ke tempat saya, kira-kira nanti saya malah aman atau tidak gitu. Provider. Nah, kalau kita berbicara masalah ini, sistem cyber threat intelligence, masalah sensor gitu. Karena cyber threat itu didapatkan dari sensor gitu. Sebenarnya kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena nggak ada gitu-gituan. Yang diambil itu bukan data gitu. Namanya cyber threat intelligence, hanya threat-nya saja yang diambil itu. Nah, kadang-kadang itu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Padahal sharing itu pun nggak bikin mereka rugi. Ya kan, nggak bikin mereka rugi dan nggak bikin mereka takut. Kalaupun ada lembaga intelijen yang masang, ada institusi pemerintah yang masang, sebenarnya nggak ada masalah. Karena yang diambil itu ada data-data ancaman, jumlah serangan, model serangan, isi serangannya menggunakan apa, cyber menggunakan apa gitu. Dan itu sebenarnya menguntungkan mereka. Nah ini sebenarnya Bung Andrian yang terjadi di Indonesia. Kenapa kok sharing informasi itu nggak terjadi? Karena masih ada ketidakpercayaan antar institusi itu. Ya, dan ada persaingan bisnis juga. Misalnya Cisco, Huawei, dan seperti Telkom segala macam kan gimana tuh melihat situasi yang ada? Assessment Pak Teddy. Ya, jadi kata kunci barusan itu waktu disampaikan oleh Pak Pratama terakhir itu bicara sharing information. Sharing information itu sebetulnya kalau dari sisi IT tidak sulit ya. Dua institusi tidak menggunakan teknologi yang sama dengan software yang berbeda, tapi dia mau transfer data gitu. Di zaman seperti sekarang ada API gitu. Ya, jadi tinggal kasih API itu apa sih? Kasih IP address, isinya ya. Kemudian kasih login ID dengan password, akses database yang mana, mau ngambil field yang mana, ya udah di-sharing saja gitu. Masalahnya kemudian, kita bisa melihat ada jutaan bahkan ribuan dari dua institusi saja itu sudah sekian banyak gitu. Enggak kan tadi saya sudah sampaikan masalah standar seperti KALEA dan lain-lain. Itu kan masalah juga. Pada prinsipnya mau standar apapun yang dibangun gitu, saat jauh kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa membuat satu buah interface di tengah ya, di mana yang kiri ini ambil interface yang standar yang kita bangun, dan kemudian yang dari kanan Enggak, maksud tadi Bung Adrian adalah kan banyak nih merek-merek nih yang menawarkan sistem ini gitu. Ya, kalau menurut kita sebenarnya nggak ada masalah. Tidak masalah. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing gitu. Keilmuan itu sebenarnya adalah 20 tahun yang lalu, mohon maaf saya bikin disertasi semacam itu. Jadi ada 5 software di dalam sebuah pabrik, berbeda-beda pabriknya, kemudian saya membuat sesuatu integratornya. Diambil, kemudian saya ngambil yang ke tengahnya aja gitu. Maka kemudian saya mengetahui seluruh lingkungan ini dengan mengambil yang tengah. Teknologi itu nggak susah gitu, ada dan sebagainya. Yang tadi sebenarnya kata kuncinya Bung Adrian adalah sebetulnya willingness to collaborate gitu ya, kerjasama. Interconnectivity, bahwa secara teknis itu sangat memungkinkan. Hanya persoalannya kan selalu bertanya, kalau data saya di-share kepada Pak Pratama, apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Nah, itu yang sebenarnya harus dikoordinir oleh negara, gitu kan? Nah, karena ini akan ada ancaman, petanya seperti ini, lesson learn luar negeri seperti apa, maka kita duduk bersama. Apa yang harus kita jaga supaya semua orang itu terjaga dengan baik? Makanya saya sebenarnya mengusulkan adanya CTI Fusion, Prof, gitu. Cyber Threat Intelligence, Fusion, apa NSOC lah, ya, National Security Operation Center gitu. Baik, kalau tadi kita menarik sebenarnya kan sharing data. Kalau secara teknis interconnectivity itu bukan barang baru. Dari dulu kita berbicara, apalagi sekarang ya dengan teknologi-teknologi yang ada. Katakanlah 25 tahun yang lalu waktu saya ngambil disertasi, itu ada beberapa software yang berbeda untuk mengatur sebuah pabrik. Dan kita ingin mengambil keputusan yang terintegrasi keseluruhan. Maka kemudian kita bikin
interface sendiri. Kalau sekarang sudah ada, tinggal beli. Dulu kita bikin, ambil data dalam format yang sama, kemudian masukkan ke dalam satu tempat gitu. Itu yang kita namakan integrator. Nah, sekarang pengambil keputusan tidak perlu membaca semuanya, baca aja ke situ. Nah, itu didefinisikan setiap saat kita update. Apalagi sekarang, tetapi persoalannya adalah apakah masing-masing tadi dia willingness to collaborate-nya ada nggak? Bahwa kalau saya share dengan Pak PP, apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Tadi kata kunci yang Pak PP sampaikan adalah kecurigaan. Jangan-jangan kalau saya dilihat ancaman buat saya, justru yang dilihat jangan-jangan disadap rahasia saya. Ini sebenarnya bisa diselesaikan duduk bersama. Jadi saya teringat Pak Bung Adrian bahwa namanya ada ya di dunia ini Global Security Index atau National Security Index. Ternyata kita ada dari item-itemnya, itu kebijakan cyber policy itu nggak ada. Dinyatakan nih oleh dunia nih. Artinya tekniknya pasti ada di mana-mana, tapi berarakan. Itu semua harus disusun di dalam sebuah kebijakan. Kebijakan itu bukan menang-menangan. Kalau saya memberikan apa, Pak Prata memberikan apa, Prof. Teddy memberikan apa, Bu Andrea memberikan apa, maka semua ini menjadi milik bersama. Nah, ini sebenarnya bukannya pesimis. Apakah kita sudah punya budaya kolaborasi, budaya sharing? Ini jadi agak ngeri, kemitraan gitu kan. Kita lihat aja rumah masing-masing dipagerin. Ini rumah saya, itu rumah orang lain. Ini data saya, itu data orang lain gitu. Kalau kita berbicara masalah regulasi kebijakan, di Indonesia udah banyak sebenarnya. Mulai dari PSTE, PP nomor 71 tahun 2019, penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, Undang-Undang ITE, ya kan. PDP. Kemudian kemarin baru ada Undang-Undang PDP. Kemudian peraturan-peraturan dibuat BSSN tentang keamanan sistem informasi, standar keamanan sistem informasi. Kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik. Banyak sebenarnya. Yang jadi masalah adalah 95 ya. ternyata itu nggak diimplementasikan. Itu yang jadi masalah. Ini kepada Pak Pratama ini, khusus karena riset tiap hari kan. Bagaimana tren malware dan kegiatan-kegiatan yang tersembunyi untuk menyerang. Kalau saat ini pola serangan itu udah semakin kompleks. Malware itu udah semakin susah dideteksi. Sekarang ini sudah banyak orang pinter yang bisa memproduce namanya zero day malware gitu. Yang bisa digunakan untuk melakukan penyerangan yang belum ada antinya sama sekali gitu. Contohnya misalkan malware yang dibikin oleh Mustang Panda. Yang dia melakukan penyerangan ke 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Ketika itu digunakan, nggak ada yang bisa nahan tuh. Gitu. Contohnya adalah WannaCry atau NotPetya yang saat itu digunakan untuk menyerang negara-negara pecahan Rusia. Yang ternyata ada beberapa institusi kita yang karena menggunakan IP-nya mereka, menggunakan VPN, blok IP-nya sama, terserang juga. Gitu. Jadi sekarang ini perkembangan sangat luar biasa sekali. Apalagi ketika malware ini sekarang banyak yang bermigrasi namanya ke ransomware, gitu. Nah ini yang sebenarnya nilai ekonominya itu ternyata sangat besar sekali. Bayangkan Colonial Pipeline itu perusahaan kayak Pertamina yang ada di Amerika terbesar gitu. Gara-gara kena ransomware mereka harus bayar kalau dirupiahkan sekitar 500 miliar rupiah hanya untuk mendapatkan 16 code teks untuk membuka file-file yang terenkripsi. Saat ini FBI membuat sayembara gitu. Siapapun yang bisa memberikan informasi tentang grup ransomware Conti akan dikasih hadiah cash $10 juta. Informasi apapun, alamat emailnya, orangnya di mana, ini harus mana, gitu. Amerika saja, negara sehebat itu, dia nggak bisa nyari grup penyerang ini gitu dengan pola serangan malware yang begitu hebatnya. Ya kita tahu bahwa kita menghadapi itu sekarang. Sebenarnya ada teknologi untuk meminimasi risiko yang ada. Bagaimana artificial intelligence menjawab itu, Pak Teddy? Ya, jadi kalau artificial intelligence itu kan kata kuncinya di intelijennya ya, Pak Bung Adrian ya. Intelijen itu apa sih di dunia komputasi? Kemampuan buat mengambil keputusan sendiri begitu. Betul. Jadi bagaimana kita memprotek kalau ada barang-barang datang dari luar, kita bisa protek ke dalam. Ada dua pendekatan saya kira ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan penguatan dari sisi jaringan. Ya, yang kedua adalah ada satu buah teknik sebetulnya yang sering disebut sebagai reverse proxy server. Apa sih reverse proxy server itu?
Jadi kalau ada seseorang misal mau attack ke server saya, ini nanti kita belokkan dulu ke server di mana ke server dummy, di mana server dummy ini tugasnya adalah memfilter. Maka itu disebut sebagai reverse proxy server gitu. Nah, kemudian dari reverse proxy server tersebut, siapa yang menyerang kita itu kita bisa simpan ke dalam satu log-log tertentu ya. Ini kalau kita berbicara dari sisi aspek teknologi cyber begitu. Nah, dari sana kita bisa membuat satu buah statistik report yang berbicara tentang misalnya negara mana sih yang paling sering menyerang kita gitu. Dari IP address mana? Kemudian dia menyerangnya dengan teknik seperti apa? Nah, kemudian ya dan sebagainya ya. Kemudian mana yang bisa tembus masuk misalnya. Nah, itu kemudian yang bagian-bagian itu perlu dikuatkan. Tentu saja waktu kita berbicara berbagai teknologi-teknologi yang maju dan kita berbicara juga penelitian tadi dari Pak Pratama misalnya. Penelitian-penelitian ini terkait dengan masalah-masalah yang baru muncul ini dari sisi tantangan kita untuk meneliti ini apa gitu. Nah, kemudian SDM kita lah kemudian yang mencoba memfill in the gap gitu. Nah, pada saat dia menyaksikan berbagai masalah tersebut, tentu tidak bisa lepas dari yang tadi kita bahas ya, artificial intelligence gitu. Karena kalau pola-pola standar, ya mudah buat ditangkal gitu. Jadi itu kira-kira ya, Pak Adrian, memang teknologi-teknologi di masa sekarang berkembang dengan sangat pesat, dari mulai bicara dari cloud sampai ke private network gitu ya. Ini bagaimana dengan machine learning? Machine learning prinsipnya itu mesin pembelajaran yang terdekat dengan internet itu berhubungan dengan security maksudnya. Iya. Itu belajarnya dari online gitu. Jadi rules-nya itu dibangun dengan berubah gitu. Nah, kalau ada berkaitan dengan security, nanti ada sesuatu yang datang kita filter begitu. Nah, yang difilter tersebut kalau misalnya terkait dengan serangan bogus, palsu-palsu, ya tentu saja harus di-drop gitu. Bentuk seperti gitu menurut saya yang terbaiknya ya tadi itu reverse proxy server. Jadi ada gateway, ada pembagian channel gitu. Kalau misalnya terlalu banyak traffic yang datang, di balik sebelah sana ada reverse proxy server. Ini yang saya kira sangat jarang kita punya gitu. Dan memang perlu skill yang cukup ya, membangun rules di dalam untuk supaya beberapa hal itu bisa di-drop gitu. Mana yang palsu-palsu itu bisa di-drop dengan cepat. Ada banyak teknik-teknik yang sederhana sebetulnya Pak Adrian. Saya ingin bicarakan teknologi yang sederhana ya. Contoh, kalau ada traffic dari luar masuk itu, tentu saja dia akan melewati yang namanya gateway selalu. Betul. Ya, gateway yang terjadi zaman seperti sekarang itu banyak yang mahal-mahal, banyak yang cerdas-cerdas gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus selalu menggunakan gateway yang seperti demikian? Kalau dari sisi saya sebagai orang dari akademisi tidak perlu ya. Contoh nih gateway yang sederhana sekali. Kita bisa membuat satu buah gateway itu sebenarnya satu buah komputer dengan dua card gitu, satu dari luar data masuk kita filter dimasukkan ke tempatnya kita. Prinsipnya seperti gitu. Nah, ini melewatkan data. Bagaimana membangun satu buah gateway dari teknologi yang sederhana sekali. Jadi si gateway komputer kita tadi jangan dipasang hard drive, tidak ada hard drive-nya, tidak ada USB-nya, tidak ada yang lain-lain, yang ada cuma network dengan electricity dengan CPU begitu. Kemudian apa yang terjadi? Kita masukkan CD read. Jadi semua rules yang ada di dalam gateway itu kita simpan dalam CD read, kita masukkan, kita boot. Udah, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menulis ke dalam CD yang tidak bisa ditulis itu gitu. Jadi itu contoh gateway yang sederhana. Kalau misalnya rulesnya berubah gimana? Ya tinggal burn aja yang baru, boot lagi gitu. Ini yang contoh sederhana. Dan saya kira seperti gini, saya berani bertaruh barangkali 0,05% di Indonesia yang orang mengerjakannya gitu. Ini contoh-contoh teknologi sederhana yang bisa dikerjakan. Walaupun tadi ya, yang mahal-mahal, yang modern juga banyak. Masalahnya begitu modern dan mahal-mahal tadi, yang mengerjakan itu ngerti di dalamnya nggak di black box tersebut gitu. Nah, ini yang bikin repot gitu. Bisa kontrol nggak, bisa handle nggak. Belum lagi ngomongin masalah backdoor ya. Belum lagi backdoor. Persis. Kalau yang seperti tadi terjamin tidak terjadi apa-apa. Untuk Pak Dada. Pak Dada. Ini kita sekitar 105 juta menggunakan internet dari penduduk kita 270 juta berdasarkan hasil riset yang terakhir. Koreksi, 204,7 juta. 204 hari ini. 204,7 juta orang. Setiap hari bisa berubah. 93% sudah menggunakan media sosial. Dan kita tahu merubah negara itu kan tadi Bapak bilang budaya yang salah satunya. Politik juga kita masuk tahun politik sekarang. Bagaimana Bapak melihat itu sekarang? Ya, jadi kalau kita ambil lagi tadi pembicaraan ke sini bahwa agenda politik Indonesia 2023-2024 ini kan selalu satu tahun sebelumnya dan pada saat itu akan ramai. Dan kemudian kalau kita berbicara ya kita boleh mengatakan bahwa ini tidak hanya didesain oleh orang per orang atau non-state aktor atau keisengan gitu ya. Tapi ini kita harus pikirkan adalah sistematik. Sebuah negara itu sendiri
orang lain akan melihat semakin kacau sebuah negara, semakin gampang kita kuasainya. Nah, sekarang pengacauan itu apa? Agenda politik. Nah, kita lihat nih, ini dalam bayangan kita bahwa mungkin nih kecerdasan orang melihat Indonesia ini tingkat kedewasaan berpolitiknya, tingkat pengetahuannya ini sangat luar biasa. Nah, ini dipengaruhi saja dengan satu media sosial yang senang hoax dan segala macam, maka tiba-tiba kekacauan muncul. Nah, pada sebuah negara yang katakanlah kedewasaan masyarakatnya, kedewasaan politiknya, kedewasaan demokrasinya udah tinggi, mungkin lain lagi caranya. Nah, celakanya kalau kita kemudian sekarang ini diserang dengan yang paling memudahkan adalah dengan hoax dan sebagainya, dan kita kemudian nerima saja. Kenapa? Oh, yang bicara sih, ini internet. Internet harus dipercaya. Begitu pandangan seperti itu, maka semua yang keluar dari internet dianggap percaya. Disitulah orang masukkan virus-virus pengkacauan masyarakat secara politik. Ini yang sebenarnya menjadi tugas negara untuk melindungi itu. Bagaimana? Nah, ini yang barangkali Prof. Teddy, tadi kita berbicara, kita harus punya teknik-teknik yang tadi. Pak Pratama, kita bisa beli yang tadi, gateway yang canggih. Persoalannya kita tahu nggak? Kalau kita biasa nyupir angkot, terus nyupir Mercedes yang sangat otomatis, bisa memanfaatkan fungsinya atau tidak? Tetapi kalau tadi kita harus mencari teknologi yang tepat yang sesuai dengan karakter kita. Itu Prof. Teddy yang barangkali kita pikirkan. Apa yang tadi gateway dengan cara yang tadi kita berbicara gitu kan, ada sesuatu pada dasarnya kalau kita mau membuat sesuatu harus berpikir jangan sampai orang mengambil sesuatu yang punya. Jadi kalau kita mau membuat satu software atau beli software, pikirkan bagaimana jangan-jangan kemudian software itu diganggu, yang tadi dengan tes dan sebagainya gitu. Yang terakhir, saya minta komentar masalah undang-undang perlindungan data pribadi. Apakah ini memberikan rasa kenyamanan, apa sudah cukup untuk kita sekarang ini? Ya, kalau menurut saya, undang-undang pelindungan data pribadi, bukan perlindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi gitu. Ya, alhamdulillah sebenarnya undang-undang ini disahkan. Sebenarnya begini, kalau kita melihat ini undang-undang yang secara fitrahnya harusnya digunakan untuk melindungi rakyat kita, karena begitu banyaknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika undang-undang ini dibuat untuk menjadi undang-undang yang powerful, ternyata banyak pihak-pihak nggak suka. Gitu. Sehingga terjadi beberapa kali deadlock. 8 kali masa sidang dan masih deadlock gitu. Gara-gara ada tidak kesepakatan tentang masalah segregasi data, tidak ada kesepakatan tentang di mana nanti otoritas pelindungan data pribadi, lembaganya itu ada di mana letaknya, siapa nanti gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya terjadi kesepakatan dari ketidaksepakatan itu yang akhirnya disepakati gitu untuk mengeluarkan salah satu poin penting dalam undang-undang ini, yaitu Komisi Pelindungan Data Pribadi gitu, keluar dan diserahkan kepada Presiden. Iya, Presiden. Tetapi lumayanlah daripada enggak, karena ini udah panjang sekali ini gitu. Tetapi kita harus mengapresiasi ini juga. Kenapa? Karena undang-undang ini akhirnya bisa memberikan sanksi yang cukup berat kepada penyelenggara sistem elektronik, baik lingkup private ataupun lingkup publik, lingkup government, ketika terjadi kelalaian yang menyebabkan kebocoran data di platformnya. Saat ini kan enggak. Begitu terjadi kebocoran data, apa yang terjadi? Santai-santai aja, lenggang-lenggang kangkung. Saya juga korban selalu gitu, play victim gitu. Nah, ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ada ancaman hukuman yang cukup besar di sana. Ada 6 tahun penjara, denda sampai 6 miliar gitu. Bahkan untuk corporate ada denda sampai 2% dari total revenue tahun terakhir. Itu cukup menakutkan gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah Bung Andrian. Sebentar, saya ini tambahkan sedikit ya. Undang-undang ini agak tidak adil. Kenapa? Karena ternyata galaknya itu hanya ke penyelenggara sistem elektronik lingkup private. Untuk government itu hanya denda administratif atau sanksi administratif yang tidak ada penjelasannya sama sekali dalam undang-undang ini. Harus diapain ini? Pejabatnya harus diapain? Karena kalau untuk lingkup private, selain korporasinya, pejabat-pejabatnya itu bisa dikenakan secara pribadi gitu untuk pidana dan perdata. Untuk government nggak ada. Padahal yang paling banyak melakukan pengendalian data pribadi, pemrosesan data pribadi, itu adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup government. Itu menjadi masalah. Pak Teddy, data ini kan ada di mana-mana. Dan server ada di mana-mana, baik dalam negeri, luar negeri. Dengan undang-undang ini, bisa menjaring siapa seperti katakan Pak Pratama. Bagaimana global intelligence security atau yang dilaksanakan untuk menjamin itu semua?
Dan media sosial kan banyak, Indonesia ini menggunakan media sosial, Facebook, Twitter, apalagi. Gimana tuh bisa terjamin? Apa bisa menjangkau ke sana? Oke, jadi kalau kita tadi bicara di dalam ada, di luar ada begitu. Ada satu kata kunci waktu kita berbicara PDP ya, perlindungan data pribadi gitu. Karena data itu dikolek dimasukkan dalam satu big data tertentu gitu. Yang terpenting menurut saya adalah kemampuan kita buat mengontrol data pribadi tersebut. Dan itu diatur dengan sangat baik di undang-undang PDP tersebut gitu. Yang saya maksudkan mengontrol ini siapa gitu. Yang memiliki data pribadi itu siapa gitu. Kalau yang memiliki itu saya gitu, ya saya harus punya kemampuan buat mengontrol tersebut. Nggak bisa dong, Prof. Salah, Prof. Ya, belum selesai sebentar. Ya, tapi itu nggak bisa karena apa? Karena ini berbeda gitu. Kita mengamankan data pribadi kita dengan baik gitu, dengan segala macam standar password, kan pakai wifi, phishing, itu nggak ada gunanya sebenarnya. Ya, kalau aslinya gitu. Ya, betul. Saya makanya belum selesai. Ya, harusnya pengendali datanya, bukan orang-orangnya. Ya, belum selesai, baru menuju ke sana. Jadi saya ingin bicara di kitanya dulu ya, di level personal dulu gitu. Sebelum kita berbicara mengontrol data tersebut. Di kita sendiri, kalau kita tanya ke masyarakat gitu ya, itu kan ada dua kategori. Kategori data pribadi umum dan kategori yang spesifik begitu. Coba tanya ke masyarakat. Apa sih bedanya data pribadi yang spesifik yang mana, yang umum yang mana gitu. Nah, kemudian kita ingin capek-capek menjaga data pribadi sementara masyarakatnya sendiri, tadi Pak Bung Adrian sudah menyampaikan ada banyak media sosial gitu. Lah data pribadi mereka tiba-tiba diumbar gitu, di-sharing seenaknya seperti mereka gitu ya. Lari jalan-jalan, ada di mana, patternnya dia bisa dibaca, bahkan dari sebuah Facebook dan lain sebagainya. Ini juga awareness ke masyarakat diperlukan. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Bung pertama tadi. Begitu data pribadi kita ini masuk dalam sebuah institusi tertentu, mulai dari pendidikan lah, mulai dari banking lah, mulai dan sebagainya, transaksi, bahkan kita sampai jajan-jajan tertentu ya, menggunakan kredit card dan sebagainya gitu, beli bensin di mana dan lain sebagainya, itu patternnya bisa ditangkap, bisa didapat gitu. Nah ini mereka sebagai yang pengelola data pribadi perlu sekali untuk punya kontrol tentu aja. Belum lagi kalau kita berbicara misalnya banyak perusahaan asing, seperti contohnya ya, kita sama-sama tahu lah ada Grab dari luar dan lain sebagainya, collecting data kita gitu. Ini juga bagian-bagian yang tentu saja tidak simple dan perlu pendalaman yang cukup memadai gitu. Tapi dari undang-undang data pribadi gitu, itu yang saya sangat apresiasi adalah hukuman, Bung Adrian. Karena sanksi. Siapapun, karena siapapun yang melanggar tersebut, hukumnya sekarang menjadi jelas gitu. Ya, termasuk mereka-mereka yang banyak sekali lah gitu. Walaupun memang gitu banyak yang membuat jadi dari aspek masyarakat kita jadi tidak nyaman gitu ya. Saya kadang-kadang menyampaikan begini, berbahagia orang yang tidak tahu gitu. Jadi kalau tidak tahu ya udah santai aja, apa yang dikerjakan santai. Apalagi dia tidak merasa bahwa dia penting gitu. Itu nyaman sekali gitu. Tapi begitu dia mulai berpikir ke level, kantor dia, nasional level, berarti kalau demikian bisa melumpuhkan negara nih. Nah ini yang bagian-bagian yang saya kira jadi highlight itu. Pak Dadan, melihat ini gimana? Ini bagian dari hak asasi manusia atau bagaimana? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara dalam undang-undang pelindungan data pribadi, itu kan berbicara bagaimana lembaga-lembaga yang mengkolek data itu kemudian dia harus menjaganya. Jadi seperti saya kalau daftar perbankan, kan ditanya nama saya, NIK saya, sampai ibu saya gitu kan tercatat. Nah, kalau itu bocor, itu tanggung jawab yang menyimpankan saya telah menyerahkan data pribadi saya pada Anda untuk dijaga. Kepentingan saya dan Anda saja gitu kan. Itu kan perjanjiannya begitu. Tapi dia jaga tapi dicuri. Ada dua, ada yang dicuri atau ada yang kemudian dimanfaatkan. Saya cerita kasus kecil sekali mikro. Sekarang kan zaman komputer, zaman segala macam. Jadi pembantu saya kasih gaji dan honornya lewat perbankan. Saya transfer aja. Jadi saya bukakan nih account ke bank gitu kan. Tiba-tiba seminggu kemudian si pembantu saya menangis. Kenapa uangnya diambil Pak katanya. Kenapa diambil? Ya waktu itu ada yang nelpon saya. Nanya nomor handphone saya dan sebagainya. Dan saya setuju. Begitu saya cek, wah ini ada sebuah fungsi yang berkaitan dengan dia buka bank. Saya datang ke sana. Kalau sekarang saya tahu, saya marah-marahin manajernya. Anda memanfaatkan data pembantu saya kepada sosiete yang lain sehingga dia dihubungi. Balikin saya katakan uangnya, kalau nggak saya urusan data pelindungan pribadi. Karena saya tahu, 1-2 hari dibalikin lagi uangnya gitu.
Jadi Untung masih kecil, kalau gede. nah, artinya ini kasus mikro real gitu ya. Padahal banyak itu Prof, yang begituan. Ini banyak gitu, dari banyak. Nah, dengan ada undang-undang ini kan akan mendapat sanksi. Jadi sebetulnya langkah pertama tadi saya setuju Pak Prof Teddy bahwa kita harus jaga harta kita. Tapi kita harus menceritakan juga pada masyarakat, data itu harta gitu kan ya. Kan sekarang kita masih hidup dalam dunia fisik. Harta Anda apa? Mobil, rumah yang terlihat. Padahal data itu adalah harta yang nilainya lebih tinggi dari itu. Karena masuk dalam, nah kembali pada yang tadi, kita secara nasional harus menjaga. Kenapa? Karena kita menganjurkan, kita akan melakukan transformasi digital. Perekonomian, kehidupan semua digital. Persoalannya apakah sistem keamanannya juga bermigrasi gitu. Ini yang menjadi persoalan. Bahwa kita bermigrasi dari sistem fisik, saya katakan dari budaya analog ke budaya digital. Maka cara mengamankannya analog dan digital beda. Jangan sampai kita disuruh masuk ke digital, pengamanannya masih analog gitu ya, yang masih siklus, masih ngeliat fisik, kayak tadi masih kunci. Jadi ini yang buat saya adalah penting bagi kita punya kebijakan yang tadi, awareness-nya bukan hanya masyarakat, tapi pemerintahnya. Karena pemerintah katakanlah, dia yang harus mengurus kita gitu. Dia yang harus melindungi kita. Dan dia yang punya pengetahuan dan sumber yang... Nah, masyarakat kita lindungi dengan cara-cara seperti itu. Jadi yang tadi sistem pengamanan nasional, kemudian intelligent threat itu dipetakan, dan kemudian diwajibkan begini, barangkali ini satu lagi. Setiap ada lembaga yang mau mengelola data pribadi, entah apapun, itu harus diwajibkan dia punya pengamanannya. Dites nih pengamanannya, Anda kumpulkan data, tes dulu nih, dicuri atau enggak yang tadi itu. Semua sebetulnya prosedur tesnya sudah ada. Ya. Itu ada semuanya. Tinggal tadi dilakukan atau tidak. Nah sekarang sebelum menghukum, bagi lembaga yang mengolah data pribadi dan tidak melakukan tes security-nya, itu dapat sanksi duluan gitu. Kira-kira bisa ke sana lah gitu. Saya mau mengkaitkan PDP dengan keamanan cyber nasional kita gitu. Dengan adanya PDP ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini gitu, akan membuat semua penyelenggara sistem elektronik akan takut terhadap sanksi ya. Kemudian mereka akan mengamankan sistemnya sebisa-bisanya mereka. Sehingga apa? Ketika mereka semaksimal mungkin mengamankan sistemnya, bukan takut karena ancaman dari luar, tapi takut karena hukuman, otomatis apa? Semua sistem yang ada di Indonesia nanti akan aman, mulai dari sektor private sampai sektor government. Artinya apa? Ketika semua entitas ini aman, Indonesia insya Allah akan aman. Yang jadi masalah adalah ini perlu juga kita suarakan. Undang-undang PDP tidak akan bisa berjalan kalau Komisi Perlindungan Data Pribadi belum dibentuk. Karena semua case nanti yang ada yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu akan ditangani oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi ini. Dan sekarang diserahkan oleh Pak Presiden. Oleh karena itu, yang kita harapkan sekarang adalah Pak Presiden segera membentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi ini, bentuk lembaga yang independen, bertanggung jawab langsung pada Pak Presiden, bikin lembaga yang kuat, powerful, dan independen benar, tidak ada intervensi dari lain, dan tempatkan orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya untuk ngurusi ini. Itulah nanti pelindungan kepada masyarakat akan bisa dilakukan oleh negara. Ini nanti benar-benar akan menjalankan tugas negara dalam melindungi masyarakat Indonesia. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Saya kira asesmen kita sudah detail sampai ke masalah teknis. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami masalah cyber dan tantangan ke depan.